Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM Nurul Ikhwan menanggapi tudingan bencana di Aceh dan Sumatera karena hilirisasi sumber daya alam ugal-ugalan. Menurutnya, regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah sudah ketat dan sesuai, hanya implementasinya yang masih bermasalah. Kan banyak orang yang ngomong bencana di Sumatera karena hilirisasi yang ugal-ugalan. Seperti apa Pak tanggapannya Pak? Nah, sebenarnya begini, seperti kita diberikan judgement lah ya, penilaian oleh BREDI yang punyanya Bank Dunia, itu kita punya rate untuk regulasi kita cukup baik. Tetapi yang kita sangat rendah itu adalah diimplementasi dari regulasi. Termasuk misalnya bisnis, entah itu dari sektor perkebunan, pertambangan, dan yang lainnya. Itu yang namanya izin untuk lingkungan kan ada. Sudah ada regulasinya. Nah, persoalannya adalah implementasi di lapangan. Nah, ketika kita bicara implementasi di lapangan, ini tentunya pendekatannya ada dari sisi penegakan hukum, tapi juga ada dari sisi sebenarnya pencegahan. Yang kita mengharapkan kesadaran dari para pelaku usaha. Bahwa ketika mereka melakukan kegiatan usaha, ada loh persyaratan yang mereka harus penuhi sehubungan dengan perlindungan terhadap lingkungan. Nah, itu yang mungkin harus kita cek. Kita belum tahu apakah berdasarkan hasil investigasinya, kejadian itu karena tadi yang disampaikan bahwa kegiatan eksploitasi yang terlalu ugal-ugalan atau karena faktor yang lain. Jadi nanti kita harus mengerti. Tapi dari sisi bahwa faktanya alam sudah menunjukkan kemarahannya, karena tadi yang saya sampaikan bahwa ada yang namanya ecological ceiling yang nggak boleh ditembus oleh kita karena akan memunculkan ketidakmampuan alam untuk carrying capacity dia memberikan dukungan terhadap bisnis. Nah, sehingga yang harus kita lakukan ke depan adalah benar-benar mengawal kebijakan itu terimplementasi di lapangan dan mengurangi para pelaku-pelaku usaha kotor yang selalu berupaya menabrak regulasi yang ada sehingga regulasi yang dibuat dalam rangka melindungi alam dan manusia di sekitarnya pada akhirnya mereka menjadi korban. Nah, ini harus kita lakukan bersama-sama, termasuk masyarakat harus bisa melaporkan sehingga jangan dipandang bahwa pemerintah punya kemampuan mencermati keseluruhan. Harusnya memang punya, tapi ada batasan-batasan. Faktanya adalah mungkin ada kegiatan yang belum terlaporkan kepada kita. Nah, mungkin ada juga society yang mereka melakukan kegiatan eksploitasi itu yang mungkin dibilang itu tidak tidak legal. Maka yang harus kita lakukan adalah mencoba melegalkan dengan memasukkan ke dalamnya perlindungan terhadap lingkungan sehingga bisnis mereka bisa memberikan sustainabilitas terhadap kemampuan alam untuk mendukung kegiatan bisnis kita.